terus ada Pak, kemudian ada Bu Hidayati, mohon tolong namanya di-rename nggih, Pak. Tapi kita mulai ya, ini meeting teknis ya. Saya akan membuka doang, kemudian mungkin moderatoring. Hari ini saya lihat kenapa saya adakan pertemuan ini, karena beberapa memang peserta baru gitu ya. Kalau kayak Bu Teti Kopinata tuh udah hafal lah tuh kerjanya Karim gimana gitu kan. Karena beliau juga terutama yang kemarin di K-nya rasanya udah hafal. Ini banyak teman-teman baru, ada Bu Floren, Pak Steven, Pak Lopulalan, Pak Ishak, ada Bu Tuti. Kalau Bu Nur, Udang Wu, nanti kalau tanya-tanya kita matiin aja mic-nya karena udah hafal dia. Nah, hari ini kami teknis, jadi membahas bagaimana sampel itu di manage ya. Jadi sekali lagi saya membuka, nanti teknikal banyak sama Pak Niko. Ya, agenda kita 3, pembukaan dari saya, teknikal sama Pak. Silakan Bu, siapapun ikut boleh ya, Bu adiknya boleh ikut. Kemudian teknis sama Pak Niko, apa yang dibutuhkan itu. Maksud saya setelah Pak Niko tuh urusan expo itu sebenarnya selesai. Bagaimana kami membawa produk ke expo. Nah, nanti ada Gama, nah kita dari Undip, kami dari Karim lagi persiapkan itu, kita sebutnya bukan e-commerce ya. Jadi kami akan naruh semua klien kami, kita sebutnya logo V itu nanti di vendor, di lapak Karim, insya Allah launching official 1 Januari 2022, tapi Desember ini kita pakai dulu di Oman Expo. Jadi untuk Oman Expo nanti simpelnya adalah kami bawa sampel, kemudian semua pakai nomor, seperti sekarang 2203 itu Bu Sri Astuti kan gitu ya. Apapun yang Ibu bawa ke situ, tolong dipastikan ada labelnya, sesederhana itu. Nah, nanti diminta oleh adik-adik ini, ada Tri, ada Gama, ada Mira, kami akan minta tuh semua kontak yang Anda butuhkan disampaikan. Misalnya nanti bakal ada tuh, ini punya anak saya, jadi ini 2203, punya Bu Sri Astuti, sampel dikirim sekian, di bawahnya ada nomor HP, website, apapun yang Ibu mau ditaruh. So, saya sebagai panitia di acara tidak perlu menyebutkan nama undang-undang lagi gitu ya. Bu Sri Astuti dibuat perusahaannya, orang akhirnya nggak denger. Ya nggak? Orang nggak denger nanti. Jadi saya sebagai panitia nanti kita akan menyampaikan itu yang tauci. Misalnya di situ ada sampel punya Bu Astuti yang sudah menjual ke sini. Saya perlu narasi itu nanti. Mungkin tidak semua, ada beberapa yang saya sebut number, tapi bukan berarti yang tidak sebut tidak jadi perhatian gitu ya. Kami rencananya begitu skenario-nya, sehingga nanti silakan Anda orang Oman ini untuk mencoba sampel sendiri. Silakan di setiap sampel ada nomor. Dari nomor itu Anda bisa cek di PDF yang akan dibagikan. Simple, kita tinggal bagikan atau kita tampilkan, atau dia bisa cek ke lapak Karim yang nanti akan dijelaskan oleh Gama. Nah, sekarang teknik dulu, karena ini penerbangan, ukuran sampel yang cairan maksimal berapa segala macam itu teknis banget. Nanti akan disampaikan oleh dulu Pak Niko. Itu ya, rasa dari saya pengantarnya itu. Langsung Pak Niko untuk perkenalan dulu buat yang belum kenal ya. Pak Niko adalah shareholder Karim, tim inti, beliau head of supply chain. Jadi para pimpinan ya. Beliau yang bertanggung jawab pada semua urusan logistik, bukan surat menyurat penawaran ya, tapi ke pengiriman itu sangat vital di ekspor. Saya rasa juga ilmu ekspor itu sebenarnya ilmu bagian dari Pak Niko. Ya, pada FOB segala macam itu dari Pak Niko ya. Tim intinya kali.
orangnya nggak banyak bicara, tapi kerjanya gila banget, bagus gitu ya. Saya terus terang saya harus ngomong, saya Isnandar baru berani ngomong banyak tentang layanan Karim setelah Pak Niko gabung, karena urusan administrasi ekspor itu udah beres semua. Ini poin saya menyampaikan adalah when you do export, teamwork harus kuat, beberapa poin harus diambil oleh orang-orang yang benar-benar master di dalam itu, gitu ya. Dan untuk urusan logistik itu Pak. Itu dulu ya perkenalannya. Niko, time is yours bro. Makasih ya. Ya, thank you Pak Is. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Ibu semua, salam kenal dari saya Niko. Kebetulan saya yang incas kalau di Karim bagian logistik ya, sama supply chain. Nah, kali ini saya senang sekali bisa ya ketemu virtual dengan Bapak Ibu semua yang akan trip mungkin ya, akan ikut acara di Oman juga. Nah, kali ini pembahasan kita lebih terkait mengenai sampel dan bagaimana flow untuk penerimaan sampel nantinya. Dan mungkin untuk teknisnya saya kemarin juga sudah share file di grup itu bagaimana cara untuk labeling sama waktu penerimaan. Mungkin saya share sedikit ini sebentar. Oke. Saya share kembali, mungkin ada Bapak Ibu yang baru bergabung. Screen saya udah kelihatan, udah ya? Bapak Ibu udah kelihatan screen saya? Sudah. Sudah, Niko. Ya. Nah, oke, karena di acara ke Oman ini diagendakan di pertengahan Desember ya, tanggal 14. Jadi kita harus persiapan untuk sampel-sampel yang akan dikirim nantinya. Dan sebagaimana sebelumnya sudah diinformasikan bahwa untuk setiap peserta bisa mengirim sebanyak 2 kilo sampel. Dan sebelumnya sudah diinformasikan bahwa untuk pengiriman 2 kilo sampel itu dengan harga cuma Rp500.000. Dan kalau memang ada peserta yang memang ingin menambah sampelnya, kita juga bisa membuka tambahan sampel, tapi harganya lebih tinggi, yaitu per kilonya Rp600.000. Jadi Bapak Ibu bisa pertimbangkan lagi nanti untuk berapa banyak sampel yang akan dikirim ke Oman. Nah, kemudian untuk alamat penerimaan sampel, di sini kebetulan kita ada kantor di Geraha Setiawan, itu di Pondok Gede. Jadi nanti Bapak Ibu nanti bisa kirim sampelnya ke UML Logistik di Geraha Setiawan di Jalan Kemang Raya 51 itu Pondok Gede, Bekasi. Nanti attention ke saya atau Bu Winda, nanti kita terima barangnya. Nanti ada Google Maps-nya juga. Nah, kalau penerimaan sampel bisa dikirim dari jam 9 pagi sampai jam 5 sore. Nah, kemudian untuk label di setiap box atau packaging yang akan dikirim ke Oman, kita sudah state sebelumnya juga untuk ke Nairobi juga kita menggunakan labeling supaya memudahkan untuk database produk nanti dan juga untuk proses clearance-nya di negara tujuan. Nah, di sini kita lihat ada labeling untuk box. Nah, box di sini maksudnya, misal Ibu punya ada 10 pieces, dan 10 pieces ini di-packet dalam satu box. Nah, di box ini akan ditempelkan labeling sebagai berikut. Ada partisipan code, ada pallet number-nya atau marking-nya ini, dan ada box number-nya.
Nah, misal di sini Bapak Ibu ada sudah mendapat kode peserta 4 digit terakhir. Kalau di sini di labeling kita mulai dengan 062 itu adalah kode negara Indonesia sebenarnya, dan ditambah dengan kode 4 digit kode peserta. Nah, kemudian di palet nomornya atau markingnya kita state nanti ada KRM minus OMN, itu Karim Oman. Terus kemudian ada box number-nya. Nah, kalau Bapak Ibu box-nya lebih dari 1, itu bisa di state, misalnya ini kalau contohnya ada 2 box, 1 of 2 dan 2 of 2, artinya itu peserta dengan nomor code 2099 mempunyai 2 box gitu. Tapi kalau cuma 1 ya cukup ditulis 1 of 1 saja. Nah, kemudian setelah di labeling box, kita harus melabeling nanti ada di single product. Nah, artinya tadi di dalam box tadi misalnya ada 10 pieces produk. Nah, setiap pieces tinggal dikasih label atau stiker 4 digit produk Bapak Ibu aja. Jadi kode pesertanya di stikerin di setiap pieces produk, single produknya. Nah, itu untuk nanti mengindikasi kalau nanti di negara tujuan dibuka boxnya, jadi kita bisa menjelaskan ke bea cukai setempat pada saat nanti barang masuk di negara tujuan. Ya, in case nanti kalau memang ditanya, jadi kita lebih gampang untuk menjawab pertanyaan dari bagian customnya. Dan kemudian setelah itu labeling, dan Bapak Ibu juga nanti mempersiapkan sebuah list di Excel, itu untuk memudahkan kita nanti juga pada proses nanti clearance di negara tujuan, di bea cukainya ataupun nanti ketika masuk di Omannya. Nah, Excel ini sebenarnya simple, nanti tinggal dibikin ada partisipan code juga, ada produk kategorinya ini, contohnya adalah kalau di sini saya bikin baby clothes. Kalau memang Bapak Ibu apa kategorinya, misalnya ada kopi, ada misalnya teh, ada yang lain-lain. Kemudian baru berikutnya di kolom berikutnya dituliskan nama produknya. Misalnya baby clothes itu ada terdiri dari baby pijamas, ada swaddle, ada hat, maternity, dan lain-lain. Dan per produk tersebut dicantumkan quantity masing-masingnya. Misalnya ada di baby pijamas saja cuma ada 3 set, sebenarnya ada 5 pieces, baby hat-nya 2 pieces. Nah, jadi harus di-declare sedetail mungkin di Excel-nya. Dan kemudian UOM-nya ini adalah apakah itu per piece atau per set juga di state, karena nanti kalau kita ditanya oleh pihak custom bisa menjelaskan, misalnya baby pijamas dia ada 1 set terdiri dari atasan dan bawahan. Kemudian di kolom selanjutnya kita tulis box number-nya, jadi artinya di kolom ini kita bisa menjelaskan bahwa box nomor 1 itu isinya apa aja, terus box nomor 2 isinya apa aja. Nah, itu buat penjelasan, dan ini yang wajib diisi. Dan kalau memang Bapak Ibu mengetahui HS code-nya juga bisa ditambahkan di kolom selanjutnya, tapi tidak wajib. Tapi kalau sudah ada yang tahu HS code barang, kalau kita mau ekspor itu biasanya yang sudah biasa ekspor dia sudah mengerti HS code barang, bisa menambahkan di kolom sebelahnya. Dan kemudian nanti juga harapannya nanti Bapak Ibu juga mengirimkan foto produknya masing-masingnya ke saya nanti boleh. Jadi misalnya baby pijamas itu difoto, terus swaddles-nya difoto juga, piece, hat-nya difoto. Jadi ini untuk antisipasi kalau memang ada pemeriksaan di bea cukai nanti. Nah, ini notes-nya, jadi di file-file tersebut nanti kita Bapak Ibu bisa kasih judul ya. Judulnya yang saya merahin KRM OMN di minus 062 dan kode peserta. Ini biar nanti memudahkan kami dari panitia untuk mendata produk Bapak Ibu. Nah, oke, kemudian waktu penerimaan sampel itu yang tadi saya sampaikan di 9 sampai jam
sore. Dan batas penerimaan sampel untuk yang kita sampaikan terakhir itu tanggal 30 November. Jadi artinya dari sekarang masih ada waktu berapa 8 hari lagi ke tanggal 30. Nah, mungkin sekian dulu. Nanti kalau memang ada pertanyaan bisa langsung kita diskusi di sini, ataupun ada yang kurang jelas saya kembalikan ke siapa? Pak Is atau Tri kali ya, untuk bisa Silakan, di ini. kalau ada pertanyaan dulu. Niko mungkin satu yang produknya yang benar-benar fresh product yang bisa jadi akan diterima pas pesawat naik, itu mungkin kita cek ya. Oh ya, itu untuk yang spesial nanti yang memang fresh, yang handlingnya harus special handling, nanti bisa nanti info ke kami. Nanti kita atur nanti kapan latest diterimanya, biar nanti mungkin kalau memang H-1 sebelum berangkat ya Pak Is ya. Ya, pokoknya yang sampelnya kira-kira itu tanda kutip umurnya pendek, itu di grup di state aja ya Pak, kayaknya kita perlu handle spesial kan gitu ya. Ya. Pak Bel, petunjuk pengirimannya udah ada di grup, mungkin dikirim lagi aja nih kok, karena ada beberapa peserta yang baru gabung di WAG ya. Oke. Silakan, ada pertanyaan nggak? Moderatorin Bu Sri, silakan. Bu Sri Astuti, tunjuk tangan, raise hand, silakan. Iya, Pak Niko, pertanyaan saya untuk sampel ini kebetulan karena produk saya itu rempah-rempah, which is one spices. Itu biasanya kalau kita ekspor kan perlu ada COO dan phytosanitary. Nah, kalau sampel seperti apa? Pertanyaan pertama itu. Kedua, kalau ternyata harus ada COO, kami yang harus urus atau bagaimana? Kemudian pertanyaan berikutnya, untuk list produk tadi, dikirim via email atau dimasukkan di dalam box-nya, Pak? Yang Excel tadi. Terima kasih. Oke, terima kasih Bu. Jadi kalau spices kan dia ada fumigasi juga, ada pito ya Bu ya. Ada pito, ada COO. Biasanya kalau kita dari Ibu yang uruskan, kita terima barang biasanya untuk sampel ya. Meskipun sampel tetap harus ada phytosanitary ya Pak? Oh, nanti kalau sampel Ibu paling cuma 1 atau 2 kilo kan Bu ya? Iya, maksimal 2 kilo. Dengan berbagai produk itu bagaimana kami mampatkan untuk bisa yang kami kirim ya, 2 kilo. Kalau yang sampel nanti harusnya tidak diwajibkan pito dan lain-lain Bu. Jadi nanti kita state-nya itu kan barang sampel. Oke. Nah, tapi kalau bisa nanti misalnya kalau Ibu ngirim 1 kilo, artinya kan tidak di packing secara 1 kilo. Kalau bisa Ibu packingnya kecil-kecil aja. Memang kami akan packing kecil-kecil Pak, termasuk vanilla bean, paling 1 packing nanti isinya antara 15 sampai 25 gram seperti itu. Jadi ada beberapa pak, termasuk yang seperti bunga pala kita paling juga hanya beberapa gram gitu dalam satu kotak. Memang benar-benar hanya untuk sampel sih Pak. Oh iya. Beberapa produk bagaimana beberapa produk kami bisa semuanya terkirim dengan kuota yang 2 kilo itu, seperti itu. Ya, oke. Ya, bisa nanti kalau barang sampel insya Allah bisa tanpa itu, tanpa izinnya. Oke. Terima kalau kasih. Ibu di spicesnya dipakein silika gel nggak Bu? Kalau yang whole tidak, kalau kebetulan ada yang ground spices. Ground spices itu biasanya kami taruh silika gel. Yang kami nggak tahu apakah ada kriteria khusus untuk silika gel atau bagaimana, atau tidak perlu kami kasih silika gel untuk sampel. Oh, nggak apa-apa sih. Sebenarnya dimasukin silika gel kan cuma berapa pieces doang kan nanti dimasukin. 1 pieces paling 1 botol. Karena sampelnya di kemasan, kami kemasannya bentuknya kemasan botol yang hanya isi 80 gram. Oh, oke. Harusnya nggak ini sih ya. Cukup 1 piece silika gelnya.
Ya nggak apa-apa sih, kalau dipakai silika gel juga nggak apa-apa sebenarnya Bu. Kalau di dalamnya kalau di dalam. Terus nanti yang pertanyaan kedua tadi apa Bu Mahfud? Tadi Excel sheet itu taruh di boxnya atau dikirim ke Pak Niko via email? Via email boleh, via WA boleh, tapi tetap di dalam boxnya ditaruh ya Bu ya. Oke. Taruh ya. Ya. Tapi nanti di WA boleh, nanti ke saya atau di email boleh. Oke. Thank you Pak Niko. Ya, Bu. Oke, kalau ada yang lain boleh. Oke, Pak Fajar ya, boleh Pak Fajar? Ya. Oke, Pak Niko, mau bertanya ini terkait produk saya ini kan produk seafood ya Pak ya. Ya. Jadi ini saya juga masih mau nimbang-nimbang sampel yang mau saya kirim itu berupa produk basah atau mendingan yang kaleng, yang notabene lebih awet gitu loh. Karena saya kan belum tahu ini nanti penanganannya di Omannya nanti akan seperti apa gitu. Karena saya ada yang produk basah itu model kayak frozen seafood maupun ikan filet yang sudah di vakum. Atau kalau memang di sana nanti penanganannya akan ribet untuk yang produk basah semacam itu, karena kan butuh disimpan di freezer ya. Nah itu saya berpikir apa mendingan juga saya lebih memilih sampelnya nanti produk yang berupa kaleng yang model itu loh Pak, apa tuna yang kaleng gitu loh Pak, kayak gitu juga ada gitu. Nah itu ada perizinan khusus atau enggak ya yang perlu dilampirkan untuk syarat supaya bisa nanti di kargonya itu enggak akan terhambat gitu. Oh, iya. Kalau yang itu Pak Fajar, jadi betternya memang yang kaleng ya Pak, biar nanti di handling pas pengirimannya lebih aman juga ya, daripada nanti kalau frozen kita harus siapkan juga nanti di handling di Omannya nanti kan ya. Dan kalau yang kaleng dia tidak ada nanti kalau untuk sampel tidak ada izin khusus Pak, jadi memang bisa dibawa kalau yang kaleng. Karantina segala macam nggak diperlukan ya Pak Niko ya? Kalau di ini nggak, barang sampel sih nggak. Oke, kalau gitu Pak Niko. Makasih infonya Pak. Oke, ya. Oke, ada yang lain, Bapak Ibu? Kalau tidak ada, mungkin kita lanjut ke ini ya, Tri. Pak Niko, maaf apa supaya lebih memudahkan, apakah perlu setiap individual produk itu ditempelin tulisan sampel ya Pak? Kalau Ibu itu lebih bagus lagi. Jadi memang dituliskan Bu. Tapi di kita nanti juga akan saya tuliskan juga nanti. Oh, oke. Tapi kalau Ibu udah langsung itu nggak apa-apa, langsung ditulis aja di boxnya boleh, di atasnya, ataupun di setiap piece produknya juga ditempelin juga lebih oke sih. Tapi di kami juga pasti akan state bahwa itu barang sampel juga. Ya. Oke. Ya, yang pasti di individual produk nomor peserta harus ada ya, Niko ya? Ya, itu wajib. Oke. Oke, kalau nggak ada, boleh nanti lanjut ke ini ya, Pak Is ya. Ya, kalau nggak ada pertanyaan lagi, buat apa namanya kepentingan sampel rasanya sudah saya anggap sudah paham ya, karena memang simpel kok bagaimana Anda memastikan nomor peserta ada, ya kan? Kemudian dikirim ke Pak Niko udah. Ini kita sekarang bagaimana para peserta itu yang dari Oman bisa mendeteksi dan cek ke Bapak Ibu dengan cepat, gitu aja. Jadi
kita akan siapkan PDF pasti dibagi-bagi, tapi kan itu di-compile sama panitia ya, compile sama Mira, Gama, atau Tri nanti. Tapi bisa jadi dalam perjalanan Bapak Ibu mau nambahin, mengurangin informasi ya, mendingan langsung kita taruh, kita launching yang di lapak karimnya ya. Ini sekali lagi belum launching sebenarnya. Ya, silakan dipakai buat expo dulu. Saya sendiri belum otak-atik ya itu tools ya. Kayaknya Gama saya yang nanti belajar ke Gama tuh gimana nih makainya. Silakan Gama nih. Ini ada cerita dari Undip ya. Makasih Om. Ya, terima kasih Pak Iskander sudah diberi kesempatannya. Iya, saya akan menjelaskan terkait dengan lapak karim, bagaimana kita masuk ke dalam, bagaimana kita mengatur produk yang akan nanti ditampilkan di expo itu sendiri. Ya, kita akan menggunakan lapak karim untuk memudahkan. Ya, saya akan share screen dulu untuk tampilan utama lapak karim. Ya, sudah terlihat ya. Jadi ini nanti tampilan utamanya seperti yang sudah diperlihatkan, sudah dibagi linknya di WA Group Lapak Karim sendiri, lapakkarim.id, ya, seperti ini. Berikut ada beberapa produk yang sampel yang telah diisikan di Google Form. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah mengisi. Berikut tersedia. Nanti produk-produk ini sampai sekarang masih dipegang akun Lapak Karim sendiri. Lah nantinya ini produk-produk ini akan dipegang oleh akun Bapak Ibu yang sudah nanti akan dibuatkan, dan Bapak Ibu dapat mengupdate sendiri, menambahkan atau mengurangi produk yang nantinya akan digunakan di expo itu sendiri. Ya. Jadi dengan data kemarin yang Bapak Ibu berikan kepada kami, kepada Tri Anjar yang sudah dimasukkan di Google Form, data-data itu akan digunakan untuk membuat akun Lapak Karim Bapak Ibu. Ya. Username-nya nanti akan menggunakan kode produk kode vendor Bapak Ibu, yaitu V062 sebagai kode negara, dan selanjutnya kode peserta seperti 2669 atau sebagainya. Nanti untuk password sendiri, untuk pertama akan dibagikan secara random, namun saya akan beritahu caranya nanti password sendiri dapat diubah menjadi password Bapak Ibu sendiri agar akunnya lebih aman dan bisa diganti sesuai preferensi Ibu sendiri. Dan nanti sebelum login akan diisikan captcha. Untuk data akun seperti username dan password nanti akan diberikan secara langsung lewat WA oleh rekan-rekan saya seperti Tri dan Rizky yang akan langsung di-PC-kan ke WA. Ya. Sebelumnya saya akan masuk ke bagaimana cara masukkan produk setelah kita login. Menurut saya cara login sendiri ya seperti cara login masuk e-commerce ya, tidak sulit, cuma masukkan password dan username, lalu masukkan kode captcha, dan kemudian Bapak Ibu dapat langsung login. Ya. Berikut nanti setelah login tampilannya akan seperti ini Bapak Ibu. Nah, ini karena di sini ada beberapa menu seperti laporan, wishlist, lewat belanja dan produk, lewat belanja dan pesan. Ya seperti ini tidak usah dihiraukan terlebih dahulu karena ini masih dalam bentuk tes ya, masih belum diresmikan. Jadi beberapa menu masih ada menu-menu yang tidak digunakan, namun masih ada di sini. Jadi kita akan lanjutkan ke beberapa menu yang dirasa penting, yaitu beranda, produk, dan profil. Jadi setelah Bapak Ibu login, Bapak Ibu dapat langsung edit akun. Nanti setelah dibagikan akun, nah nanti langsung dapat diubah passwordnya. Tinggal masukkan password yang sekiranya Bapak Ibu berkenan, lalu langsung simpan saja. Nanti itu akan langsung masuk ke database Lapak Karim. Jadi Bapak Ibu bisa langsung masukkan username dan password yang telah Bapak Ibu ubah
dan bisa langsung memasukkan produk dan mengubah data yang ada di lapak Karim itu sendiri. Setelah mengubah password, Bapak Ibu langsung dapat lakukan edit profil. Di edit profil sendiri itu nanti akan diberikan data seperti ini. Mohon diisi seperti dengan nama Bapak Ibu, nama tokonya, nomor HP, nomor WhatsApp jika sama jadi dapat dimasukkan sama, terus alamat, terus detail alamat, terus bio ini masukkan saja seperti catchphrase atau slogan perusahaan itu sendiri. Untuk rekening bank dan ekspedisi isi saja terserah, bisa saja diisi strip. Terus untuk ekspedisi Bapak Ibu tinggal centang terserah saja, lalu COD juga tinggal pilih terserah saja karena seperti yang saya bilang, jadi ini masih dalam bentuk tes, jadi untuk bentuknya sendiri nanti akan dapat bisa diubah, namun untuk sekarang masih seperti ini. Tinggal untuk beberapa seperti rekening bank, ekspedisi, dan COD dapat diisi terserah, tidak usah dengan data asli, namun yang penting yaitu nama toko, nomor HP, nomor WhatsApp, alamat, dan alamat. Lalu dapat langsung diubah foto profil akun Bapak Ibu sendiri, lalu langsung simpan saja. Jadi sebenarnya seperti e-commerce ya, seperti Bapak Ibu pakai Tokopedia, mungkin Lazada atau Shopee, ya, seperti itu untuk UI-nya sendiri atau bagaimana kita mengoperasikan lapak Karim itu sendiri. Lalu saya akan lanjutkan ke bagaimana cara masukkan produk baru. Jadi setelah nanti Bapak Ibu setting akunnya, masukkan data dan lain-lain, kita dapat langsung masukkan produk di plus produk ini atau tambah produk ini sama saja. Lalu tambah produk. Nah, di sini sendiri Bapak Ibu dapat langsung kustomisasi ya, seperti judul ini maksudnya nama produk, ya. Terus deskripsi produk dapat diisi. Untuk beberapa Bapak Ibu yang sudah mengisi terlebih dahulu, itu datanya sudah dapat dilihat sebagai sampel, sebagai contoh di lapak Karim. Datanya kurang lebih cara mengisinya sama seperti yang ada di sampel yang sudah diisi. Untuk kategori sendiri nanti akan ditambahkan. Untuk sekarang belum, tinggal pilih saja terserah sendiri. Elektronik, fashion pria, terserah ini untuk, atau uncategorized juga boleh. Terus untuk selanjutnya langsung pilih gambar, masukkan gambar-gambar produk yang menurut Bapak Ibu berkenan untuk dimasukkan. Lalu untuk label sendiri ini pilih terserah, bisa new, limited, atau best. Untuk kode produk tidak usah diisi, tidak apa-apa. Namun jika mau diisi, mungkin diisi dengan kode peserta seperti 2669 atau 2660 atau 2001 seperti itu. Untuk harga sendiri tidak usah diisi, isi saja dengan kosong. Harga promo, minimal order, berat diisi dengan berat produk. Kalau stok juga tidak usah diisi. Jadi yang diisi sebenarnya hanya judul, deskripsi, kategori, terserah, tidak usah, bisa diisi terserah sembarang. Terus gambar yang penting. Terus selanjutnya dan berat. Nah itu saja. Jadi cuma nama, judul atau nama, deskripsi, gambar, dan berat. Untuk harga dan lain-lain, stok, minimal order, harga promo itu tidak bisa diisi. Lalu submit, itu akan langsung masuk ke website lapak Karim sebagai produk yang terdaftar. Sekiranya sepertinya cukup untuk prosedur pengisian website lapak Karim. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan. Mas mau nanya. Ya. Itu seandainya saya ngisi aslinya gitu, kan ya. Ini kan masih percobaan, apakah tidak tersimpan ataukah bagaimana ya Mas? Maksudnya saya nggak usah ngisi lagi nanti pada saat bukan trial gitu loh. Oh ya, bisa tersimpan kok, tidak usah khawatir, akan langsung tersimpan. Jadi akunnya tetap ada.
Iya. Jadi nggak ada masalah kalau saya ngisi data-data itu dengan data asli, tidak Iya, kosong-kosong. tidak Nggak apa-apa. apa-apa ya? Iya. Oke, terima kasih. Ini nanti akan dipakai berkelanjutan. Memang yang Oman dapat ya VIP duluan lah, intinya begitu aja, Bu Deli. Cara pesan saya cuma jangan masukin harga dulu, karena kan kita B2B ya, nanti repot kalau udah masuk harga. Oh iya, iya Pak. Ya, jangan masukin harga dulu, lebih ke deskripsi dulu produk. Ya, Rama, makasih ya, bagus banget. Data-data ini tadi saya kan ada rekening dan sebagainya gitu kan biar Kami gitu Mas. judulnya tuh bukan e-commerce sebenarnya. Jadi tapi ya sebagai infrastruktur kita siapkan suatu saat. Tapi saya rasa dalam tahun ke depan pun saya belum akan pasang itu ya. Tapi kita siapkan dulu ada slotnya. Oh. Kita akan siapkan ada slotnya, tapi nggak akan dalam 1 tahun 2 tahun rasanya, kecuali kalau ada perubahan besar di peta ekspor ini yang Karim mau terlibat di mana. Yang jelas kalau saya kemarin bilang no, kita nggak ada transaksi di sana. Oh, berarti ini hanya membantu, misalnya kita di Oman gitu ya Pak, membantu mereka melihat ulang gitu, maksudnya gitu ya Pak ya? Ya, karena kan udah repot banget kan, Bu Deli tahu lah, setiap presentasi tanya Bu Deli, tanya Bu Teti, kemudian setiap ada update, wah Bu Nur paling hobi itu, Pak ada update, wah aku nggak ngerti, apalagi kan gitu ya. Nah, ketika kita sediakan itu kan enak ya, oh ada update ini, ada update Bu Nur barusan ada update produknya rasa apa, min segala macam itu. Ya lama-lama saya juga boro-boro menerangkan, ingat juga kagak kan. Iya. Gitu loh, arahnya ke situ. Jadi kalau kita ketemu orang kan kita enak, oh punya Bu Deli, ada, you go to Lapak Karim, you search number sekian gitu. Simple. Oh, number sekian deh cek. Dan Ibu udah update. Kayak punya Bu Teti tuh ada apa namanya? Ada informasi, ada promo delivery gratis. Ya ngomong di situ. Deliverynya mungkin masih di luar ya, bukan di kita bukan e-commerce, karena e-commerce itu sampai sekarang di Paniko mungkin pasti lebih tahu dari saya, itu operasional kalau udah pakai gateway, payment gateway segala macam, delivery itu bukan sesuatu yang sederhana lagi, dan Karim kan nggak di situ. Ya Paniko ya. Galerinya galeri katanya ya Pak ya. Iya, tapi kami tentu keluar jadi lebih bagus mempromosikan Bapak dan Ibu, udah ada di sana semua. Kita pilihannya kemarin mau taruh di galeri di kariminternational.com, saya pikir itu tidak pas juga, karena itu didesain buat korporat, betul nggak? Ini kan buat retail, saya nggak mungkin ngasih banyak akses ke korporat website kita. Ini kan website yang dimiliki, biasanya peserta boleh update sendiri punya beliau, gitu. Tapi bukan e-commerce. Kalau e-commerce tanggung jawab berat, nanti uangnya masuk apa enggak segala macam, itu bukan bisnis yang sekarang Karim dalami dulu. Gitu. Paham Pak, terima kasih. Tapi kan kebayang kan kita punya banyak vendor, nanti Bu Deli IG-nya apa, Bu ini IG-nya apa, gitu juga mengkomunikasikannya bingung ya. Oh iya. Nah, ketika itu ditaruh di satu inventory, ya bebas mau taruh IG-nya Ibu ke situ lah, mau taruh Facebook ke situ, YouTube ke situ, mangga aja. Tapi ada satu post sesimpel mungkin, bukan transaksi. Jadi kalau menurut saya tuh kayak halte bis aja ya. Iya. Bukan terminal bis, halte bisnya aja. Ini mau kemana-mana ada, tapi dia simple. Ya. Gitu. Silakan kalau ada pertanyaan lagi, nanti di grup peserta kalau ada, ya Bu Eli betul, etalase online aja, sederhana itu. Kami ya sebenarnya dasar pemikiran kita kerepotan menghafal semua PDF. Bu Eli kemarin kemudian ada Minangkabau, which is saya tahu tuh bagus, masa nggak masukin kan gitu. Jadi kenapa kita nggak taruh sebuah etalase yang khusus? Ya kita ciptakanlah ini, tapi ya kita berpikir panjang. Kalau misalnya di luar merasa ini seksi, mereka mau masuk, kayak kemarin kita diskusi di Kenya tuh lama banget soal e-commerce-nya Kenya. Kalau mereka mau ambil ya kita tinggal bilang enak kan, loh mau payment gateway udah ada kok rangkanya, tinggal diaktifkan gitu loh. Ya Pak Niko ya, rangkanya udah ada, sekarang kita off dulu gitu.
Pak Isnandar izin menambahkan Silakan, Tri. sedikit. Untuk Bapak Ibu, tim saya sudah memutuskan kalau besok Lapak Karim bisa digunakan secara mandiri. Bapak Ibu bisa pegang sendiri akunnya. Tapi kami mohon sebelum Bapak Ibu upload produknya, mohon konfirmasi ke salah satu dari kami, Tri, Gama, atau Rizky. Terima kasih. Aku boleh ya? Aku dapat akun ya? Ya itu Bisa, dia. Pak, Jadi bisa. ini bagus ya. Jadi Bapak dan Ibu ini buat proyeknya pun kita serahkan ke anak-anak ini. Jadi mereka lebih tahu dari saya. Kita bikin kemarin. Jadi makasih ya Tri, Gama, Rizky, Mira gitu ya. Silakan di grup kontak mereka. Mungkin nanti bisa jadi dibagi-bagi ya Tri ya. Gama pegang siapa, misalnya ke Bu Deli biar nggak acak adut ya. Bagi aja. Nanti Gama pegang siapa atau pakai jam tugas saya don't know. Udah pada bagus-bagus lah anak-anak muda sekarang. Silakan Bu Deli, cukup Bu ya? Saya mau nanya, tadi saya kan telat masuk Pak Is. Silakan. Yang untuk label itu mirip kayak Oman ya, maksudnya di luar itu ada label lagi, nanti paling kecil lagi di sampel ini ya, packing ya, label-label itu ya. Persis kayak di Kenya kemarin. Oke, iya ya Pak, makasih. Ya. Silakan, ada pertanyaan lagi mungkin? Kalau enggak, ya selesai gitu ya. Ada Pak Satria dari mana ya? Saya enggak apa namanya. Pak Satria Nova. Dari PT Saribuana, Pak. Oh, dari Bu Tuti ya? Iya, anaknya Bu Tuti. Ya, siap. Pak Steven, ada pertanyaan Pak Steven? Cukup kah? Di chat room udah ya? Kalau nggak pertanyaan ya kita tutup, karena memang ini technical meeting, tidak banyak yang kita mau bahas ya, technical banget. Ada lagi Pak Fajar, cukup Pak Fajar? Cukup nggak? Niko ada tambahan? Cukup Pak Is dari saya. Cukup ya? Sorry, di belakang tadi ya. Pak Fajar cukup, Bu Tuti cukup, teman-teman Undip cukup, Gama, Rizky, Tri, Mira ada tambahan? Cukup Pak. Cukup ya? Saya pikir gitu ya, simpel kok, sederhana banget, tinggal satu, saya pastikan di setiap pieces barang. Pak Is mau nanya bisa? Silakan Mbak. Itu kalau pengiriman sampel, batas waktunya sampai tanggal berapa terakhir Pak? Pak Niko? Tanggal 30 Pak, 30 November. Pak. 30 November jam 5 sore ya? Iya Keburu Pak. nggak? Keburu nggak Pak Ban? Keburu Baik. sih, saya kirim 2 sampel aja. Itu aja. Ya, oke Pak. Ya, saya simpulkan ini sederhana. Pastikan di setiap sampel Bapak dan Ibu ada nomor peserta. Itu dulu. Sebentar sebelum Gama, itu buat QR code keburu nggak kita, Gama? Untuk QR code, untuk data-data yang udah dimasukin bisa, Pak. Kapan kamu bisa bagiin QR code masing-masing biar stikernya dikasih QR code? Untuk QR code mungkin 2 hari, Pak. 2 hari ya? Ya, ya agak lama 1-2 hari. Agak lama ya? Iya. Nah, maksud saya, ini teman-teman peserta udah masuk ke semua ke Lapak Karim nggak? Ada yang belum masuk nggak? Untuk yang isi data di Google Form baru 8 orang, Pak. Iya, maksud saya gini, Bapak dan Ibu, kalau bisa segera, karena selain nomor peserta, saya minta ke adik-adik ini kasih QR code. Kalau dia scan QR code langsung ke Lapak Karim ke page yang bersangkutan ya, Gama ya? Iya. Nah, ya. Jadi berarti kan QR code dibikin, QR code mereka bikin sendiri atau kita yang bikin, Gama ya? Kita ya? Kita bisa. Atau mereka juga bisa? Mereka juga bisa. Oh ya sudah. Pak Is, kebetulan kami sudah pakai QR code mulai dari yang kemarin waktu ikut pameran memang sudah kita cantumkan QR code. Berarti ya, kalau apa-apa. sudah ada nggak perlu dirubah ya Pak? Ya kalau kan gini, sekali lagi kita menaruh Lapak Karim itu
sebagai panitia itu kita memberikan akses segera bagi si pengunjung di Oman untuk mengakses data-data peserta ya enggak, tanpa kita nanti ada miss, bisa jadi udah 1 jam sebelum hari, ya katakanlah aja 1 jam lebay juga. 1 hari sebelum apa nanti ada WA saya, Pak Iskandar kita dirubah dong profilnya, which is itu penting, tapi kita udah benar-benar fokus di lapangan, sehingga Bapak dan Ibu tinggal merubah di Lapak Karim itu doang tuh. Sederhana itu tuh. Jadi control is still in you. Jadi kebayangkan Anda Ibu di Surabaya, sampel di Oman, tapi Anda masih pegang kontrol untuk menyampaikan kan gitu ya. Ya enggak? Kami fokus membuat orang itu mencoba itu sampel masuk mulutnya, intinya begitu, sesederhana itu tuh. Nah, sekarang si nomor peserta itu gateway-nya. Kemana dia? Cari Bu Sri Astuti. Wah, bisa salah-salah tuh. K-nya nggak ada, Sri Astutinya digabung, kan gitu ya. Nah, saya nggak mau hal seperti itu kejadian. Itu karena wasting time dan wasting opportunity yang paling jelas. So, kalau kita kasih number, enak. 2203, teng, titik 2203 langsung ke Bu Sri Astuti. Nah, kemarin saya kepikiran bakal lebih indah lagi pakai QR code. Walaupun saya deg-degan, ntar QR code nggak nyambung, handphone yang tuir kita yang disalahin. Nah, jadi ya itu ya QR code itu nice to have ya, indah untuk dimiliki, tapi tidak wajib. Jadi makanya Gama kalau keburu, alhamdulillah ya Gama ya, kalau enggak ya wes gitu kan. Nah, pertanyaan Ibu udah punya QR code mau dipakai ya pakai aja. Berarti kan alamatnya nggak ke saya nanti, nggak ke Lapak Karim QR code-nya, ya enggak? Bisa jadi QR code-nya pergi ke Ibu, nggak apa-apa. Jadi sekali lagi kami terbuka, pola Karim itu terbuka banget. Misalnya nanti Facebooknya ke Facebook Ibu, nggak ke Lapak Karim, saya nggak ada masalah. Wong kita di situ jadi IO kok. Kita menyediakan satu tempat yang khusus itu bukan berarti Anda udah punya IG, YouTube, kemudian nggak boleh diinfo, nggak ada gunanya juga bagi kami. Maksudnya menutup itu, silakan. Makanya Tri nanti diminta lagi datanya, kita tetap akan ngasih sebuah PDF, kolom 1 nomor peserta, nama, kemudian kolom berikutnya bisa jadi alamat email, nomor WhatsApp, kemudian kolom berikutnya alamat IG, alamat Facebook gitu loh. So we tell you, gitu loh. Jadi nggak ada masalah saya. Ya, jadi maksudnya Ibu mau pasang QR code, tepat, jangan sampai Ibu pasang QR code sendiri, nomor peserta nggak ada, saya bingung di lapangan. Oh, kami cantumkan QR code dan nomor peserta lah, Pak. Iya, nggak, saya bukan apa-apa, nggak apa-apa juga. Saya bilang, siapa itu Bu Sri Astuti? Oh, nggak ada nomor peserta. Nah, karena besok kan Bapak dan Ibu namanya sampel, kopi ada berapa. Please jangan ke saya, nanti saya hafalin dulu semua tuh merek butut itu apa ya brandnya, saya nggak hafal, nggak akan hafal juga, ya kan? Tapi kalau nomor peserta kan enak dicarinya. Oke. Ya, Pak. Noted, Pak. Makasih. Ya. Ada lagi? Bu Teli, resen? Atau belum diturunkan tangannya tadi? Sudah, belum saya turunkan. Oke ya. Saya pikir itu aja. Jadi pesannya Gama tadi, please buru-buru kalau kita yang akan memberikan QR code ya, Gama ya. Kalau mau dibikin sendiri juga nggak apa-apa. Oke, saya rasa itu aja. Makasih banyak. Mohon maaf kalau banyak salah. Kepada tim, Pak Niko, thank you very much. Gama, Tri, Mira, Rizky, thank you very much ya. Maka Bapak Ibu semua makasih. Kembali ke WA Group kalau ada apa-apa silakan ditanya. Ya, saya rasa itu aja. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Is dan tim. Saya tutup ya. Saya berhentiin ya. Oke, Pak. Coba, makasih Pak.